Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Caryono MSI serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai di ruangan Zoom ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka perkuliahan pertemuan yang ke-13. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita sang revolusioner dunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggotanya. Di antaranya ada Bapak Eman Sulaiman, Ibu Safrida Sari, Runi Hatumai Saronia, saya sendiri, ada yang terakhir ada Ibu Rodiatul Mardia. Baik teman-teman, hari ini kita akan memasuki salah satu materi penting dalam psikologi perkembangan, yaitu perkembangan masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Materi ini sangat menarik bagi saya, karena membahas bagaimana manusia berkembang setelah melewati masa remaja hingga menuju usia lanjut. Saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator akan segera memaparkan materinya. Judulnya adalah psikologi masa dewasa awal dan akhir. Masa dewasa awal, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam proses kehidupan dan merupakan makhluk yang memiliki sifat eksploratif serta memiliki potensial. Manusia disebut makhluk yang eksploratif karena apa? Karena manusia ini memiliki kesempatan untuk menjelajahi kemampuan yang di dalam dirinya ada pengembangannya, yang di dalam dirinya dan mengembangkannya baik dari segi fisik atau psikis. Nah, pada masa dewasa ini, potensi-potensi ini mulai benar-benar digunakan untuk membangun kehidupan yang nyata. Aspek perkembangan psikologis pada tahap dewasa awal. Menurut Anderson, dalam Mappiare 17 menyebutkan bahwa ada 7 karakteristik kematangan psikologis, yaitu orientasi pada tugas bukan pada ego. Artinya di sini orang dewasa fokus menyelesaikan tanggung jawab, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas dan kebiasaan kerja yang efisien. Hidupnya lebih terarah, tahu mau kemana, dan tidak bekerja asal-asalan. Yang ketiga ada mengendalikan perasaan pribadi, yaitu mampu mengendalikan perasaan pribadi. Itu maksudnya gimana teman-teman? Tidak mudah meledak-ledak secara emosi. Yang keempat ada objektif. Objektif ini bisa menilai sesuatu secara adil, tidak selalu pakai perasaan. Yang kelima ada menerima kritik dan saran, tidak mudah tersinggung, justru menjadikan kritik sebagai bahan belajar. Yang keenam ada tanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadi.
Maksudnya di sini bertanggung jawab atas usaha sendiri, tidak menyalahkan orang lain jika gagal. Yang terakhir ada penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru. Maksudnya mampu menyesuaikan diri secara realistis dengan situasi baru, beradaptasi dan perubahan hidup. Ciri-ciri perkembangan pada masa dewasa awal, ciri-cirinya ada 3 teman-teman. Usia reproduktif, usia penguatan letak kedudukan, usia penuh problem, dan usia penuh problematika. Masa di atas merupakan masa yang diwarnai dengan permasalahan, termasuknya usia tegang dalam hal emosi, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan sosial, masa berkreatif. Masa dewasa awal ditandai dengan perkembangan kognitif. Melalui pemikiran postformal, individu mulai berpikir secara lebih fleksibel, pragmatis, kemampuan memecahkan masalah. Individu dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ada perkembangan emosi. Di dalamnya ada pengolahan emosi, mampu mengelola dan mengekspresikan emosi secara matang sesuai dengan konteks sosial. Hubungan emosional membentuk hubungan yang lebih dalam dan intim dengan orang lain, serta mengembangkan kapasitas untuk empati dan pemahaman emosional. Perkembangan bahasa, fleksibilitas bahasa, menguasai penggunaan bahasa yang lebih kompleks, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Kreativitas berbahasa, menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi diri yang kreatif, baik dalam bentuk tulisan atau lisan. Perkembangan motorik halus. Di dalamnya ada koordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan-gerakan kecil dan presisi, seperti menulis, menggunting, mengetik, dan bermain alat musik. Keterampilan manual, kemahiran dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan gerakan jari jemari tangan yang halus, seperti memasak, menjahit, atau bermain game yang memahami dengan cepat. 5. Perkembangan motorik kasar. Di dalamnya ada koordinasi gerakan besar, seperti gerakan tubuh yang terkoordinasi dengan baik, menggunakan anggota tubuhnya seperti berlari, berlompat, menendang, dan lempar. Kebugaran fisik. Kondisi fisik yang baik dapat memungkinkan performa maksimal dalam melakukan aktivitas lainnya. Secara spiritual dan religius, masa dewasa awal berfokus pada pembentukan keyakinan pribadi melalui pertimbangan intelektual dan rasional. Seringkali dengan mempertanyakan nilai yang sudah ada dan mengintegrasikan agama dengan tanggung jawab, seperti pernikahan dan karir. Tahapan dewasa awal sekitar 20-40 tahunan, teman-teman. Seperti ada pembentukan keyakinan, integrasi dengan kehidupan, tantangan dan krisis, fokus pada dunia sekuler. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa awal. Ada 3. Pertama, ada bahaya fisik. Yang kedua, ada 4 ya teman-teman, mohon maaf. Yang pertama ada bahaya fisik, yang kedua ada bahaya keagamaan, yang ketiga ada bahaya sosial, dan yang terakhir ada bahaya peran seks. Tugas perkembangan masa dewasa awal, yang pertama ada meniti karir, memilih pasangan, memulai membina keluarga, menguasai anak, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, berperan dalam masyarakat bersama kelompok sosial yang bermanfaat. Dewasa akhir. Dewasa akhir adalah ditandai dengan umur 60 ke atas.
waktu mencermati spesial untuk ibu dan bapaknya yang telah tiba lanjut usia serta anaknya yang perlu dorongan untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Saat masa dewasa akhir akan tampak indikasi penyusutan fisik serta psikologis. Pada aspek intelektual, individu akan mengalami lambatnya gerak motorik pencarian arti hidup berikutnya. Bagi Erikson, ada 3 indikator yang menandakan perkembangan psikologis pada masa dewasa akhir. Yang pertama, pertumbuhan keintiman, pertumbuhan generatif, pertumbuhan integritas. Perkembangan fisik dewasa akhir, seperti otak serta sistem saraf, pertumbuhan sensori, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, seksualitas, kesehatan, olahraga, dan yang terakhir ada nutrisi dan berat tubuh. Masa dewasa akhir usia 60 tahunan hingga akhir hayat ditandai dengan berbagai perubahan baik penurunan maupun penyesuaian di berbagai aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan kognitif, penurunan kecepatan pemrosesan, perubahan memori, kemampuan belajar, kebijaksanaan. Yang kedua, perkembangan emosi, stabilitas umum, prioritas emosional, efek positif, regulasi emosi. Nomor 3, ada perkembangan bahasa, seperti kosakata yang kaya, kesulitan produksi, pemahaman terjaga. Yang keempat, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini seperti penurunan ketangkasan berkaitan dengan kesehatan potensi adaptasi. Yang kelima, perkembangan motorik kasar, gerakan melambat, peningkatan resiko cedera, pentingnya aktivitas fisik. Secara spiritual, masa dewasa akhir lebih berfokus pada refleksi hidup, penerimaan terhadap akhir kehidupan, dan integrasi spiritualitas ke dalam konteks yang lebih luas dan abadi, bukan sekedar isu sekuler. Tahapannya adalah refleksi perenungan, orientasi keabadian, kedewasaan religius, dan penerimaan terhadap takdir. Perubahan umum sistem indera pada dewasa akhir, yaitu seperti penglihatan berkurang, perasa, penciuman, perabahan, sensitivitas terhadap rasa sakit. Perubahannya adalah umum motorik pada dewasa akhir. Perubahannya sangat umum ya teman-teman. Perubahannya apa saja? Ada kekuatan, kecepatan, belajar keahlian, kekuatan motorik. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ada menerima perubahan dalam fisik mental, dapat menemukan makna serta kepuasan dalam sisa hidup. Dewasa awal berfokus pada pencapaian dan produktivitas. Dewasa akhir penyesuaian, penerimaan, dan pemeliharaan diri di tengah penurunan fungsi tubuh. Jadi kesimpulannya di sini, menerima perubahan dan fisik mental, dapat menemukan makna serta kepuasan dalam sisa hidup. Dewasa awal berfokus pada pencapaian dan produktivitas. Dewasa akhir penyesuaian, penerimaan, dan pemeliharaan di tengah penurunan fungsi tubuh. Masa dewasa awal dan dewasa akhir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kedewasaan atau baligh ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti haid dan mimpi basah, menjadikannya bertanggung jawab serta secara syariat teman-teman. Usia dewasa juga terkait erat dengan usia 40 tahun yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai puncak kematangan akal dan kebijaksanaan. Sementara itu, dewasa awal bisa diartikan sebagai fase setelah baligh hingga sekitar usia 40 tahunan, di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis serta penekanan pada penyerahan diri dan ibadah. Masa dewasa awal dan dewasa akhir
Baik, materi sudah saya sampaikan. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, dipersilahkan jika ingin bertanya, menyampaikan seperti menyampaikan pendapat atau mengklarifikasi bagian yang masih kurang dipahami. Silakan angkat tangan atau tuliskan pertanyaannya. Waktu dan tempat untuk yang bertanya kami persilahkan. Terima kasih.